Pemirsa merasa kecewa dengan sikap pihak sekolah yang tidak menunjukkan sikap respek terhadap dampak yang dihadapi siswa. Salah satu wali murid didampingi kuasa hukum dari LBH Adiaksa memilih melanjutkan proses hukum kepada oknum guru BK dalam kasus pelecehan seksual verbal yang terjadi di SMA Negeri 3 Pekalongan. Salah satu wali murid didampingi kuasa hukum dari LBH Adiaksa yang diduga menjadi korban pelecehan seksual verbal kecewa dan memilih melanjutkan proses hukum kepada oknum guru BK. Yang mana hal ini terlaksana pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Sejumlah orang tua murid yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual secara verbal di SMA Negeri 3 Kota Pekalongan menyesalkan pihak sekolah yang tidak menunjukkan sikap respek terhadap dampak yang dihadapi siswa. Lutfia, salah satu orang tua siswi, mengatakan pihak sekolah tidak menaruh perhatian serius kepada para orang tua korban yang merasa diperlakukan seperti bola pingpong. Orang tua baru dipanggil sekolah setelah muncul adanya upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu keluarga korban. Dalam pertemuan bersama orang tua murid, perwakilan alumni dan kuasa hukum korban, kepala sekolah hanya menyampaikan kewenangan dari pihak sekolah cukup sampai di sini saja. Lalu pertemuan diakhiri dengan permintaan maaf. Ia menegaskan sebagai orang tua korban, dirinya ingin agar oknum guru terduga pelaku tersebut dikeluarkan dan diproses hukum karena sudah dianggap sebagai seorang predator yang nantinya dapat meresahkan korbannya. Dari anak saya. Dari anaknya dari ya? anak saya, tapi ya baru ini. Laporan ini masuk. Pernah laporan ke sekolah? Sudah pernah, dari anak saya kelas 10. Mendapat perhatian nggak di sekolah awalnya? Awalnya ya nggak ada, cuma kayak bola pingpong sana sini. Misalnya anak saya lapor bilangin, ya sudah kalau dipanggil nggak usah ditemuin atau nggak usah ini kalau dipanggil. Terus baru kemarin karena beritanya kebetulan ada heboh, yang pertama kali pencetusnya kan si ini ya, Mas Suhel ya. Mas Suhel itu ke blow up. Saya baru tahu, mungkin saya sekitar 2 minggu baru tahu. Anak saya udah sempet yang... Bu, tadi sempat pertemuan apa isinya, Bu? Intinya ya sudah selesai, maaf-maafan kepala dari pihak sekolah, kewenangan sekolah katanya sudah cukup sampai di sini, istilahnya mengeluarkan untuk selanjutnya kalaupun mau dicabut dari maksudnya istilahnya kepegawaiannya ini itu urusannya kedinasan. Iya, urusannya kedinasan. Jadi pihak sekolah udah cukup sampai di sini, kita maaf-maafan. Cuma kayak tadi kepala sekolah ngomong sudah diadakan pertemuan antara siswa terus oknumnya ini sama wali murid, kita nggak pernah menerima surat panggilan atau apapun, undangan ya, surat undangan dari pihak sekolah nggak pernah terima kita. Baru kali ini ya, Bu? Baru inginnya Ibu apa, Bu? Sebagai orang tua. Kepengennya ya dikeluarkan, diproses hukum ya. Ini kan predator ya. Kasihan dong kalau cuma sekarang kayak dipindah. Untungnya alhamdulillah dipindah ke mana tadi ya? Bantar Bolang. Alhamdulillah katanya nggak diterima di sana. Alhamdulillah lah sudah. Soalnya ini kan predator ya. Di sini selesai. Belum tentu di sana. Bisa jadi malahan lebih lagi ini. Istilahnya maaf kata. Mohon maaf, kondisi putri Ibu down atau enggak? Atau gimana? Ya alhamdulillah sih. Ya down atau enggak saya bukan ini ya nggak tahu ya. Cuma si anak kan kayak kemarin ini sempat ngedown ya udah lama selesai mas, stop. Nanti malah aku yang dibully dan lagi satu ini poin. Orang tuh kan nggak tahu ya namanya pelecehan verbal ya. Dianya takutnya nanti dikiranya saya diapa-apain yang sejauh yang skin atau apalah ya. Nah itu enggak saya, makanya kalau di blow up dijelaskan sekali malah kamunya nggak beban. Tapi ya itu tadi, namanya anak-anak saya juga nggak bisa menuntut ya, nggak bisa memaksa. Ya sudah, kalau dari kami ya, kalau keponakan sampai sini bisa apa? Cuma nggak tahu nanti dari pihak bapak-bapaknya. Saya kan istilahnya ibu ya, sekedar sampai di sinilah saya. Sama tadi ada usulan untuk masalah kayak baju, minta tolong dikeluarkan baju OSIS. Karena anak perempuan zaman sekarang umur 12 tahun kan bodinya udah full gitu. Kalau dikeluarkan siapa tahu bisa membantu. Salah satu wali murid lain, Suhel, menambahkan dirinya sedang membuat resum atau rangkuman peristiwa yang terjadi untuk meluruskan kejadian yang sebenarnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
Sebelumnya, resum yang sama juga dibuat kepala sekolah, namun secara sepihak mencatut nama pihak lain secara sepihak seakan-akan permasalahan tersebut sudah selesai. Mungkin langkah-langkah apa lagi yang akan ditempuh ini dengan tadi prosesnya? Oke, kalau saat ini kan kita tadi udah ketemu sama Pak Kepala Sekolah dan beberapa orang tua yang dari kemarin kita belum pernah ketemu wali murid yang lain kan ya. Hanya saya terus yang datang. Di sini saya akan mengklarifikasi resum yang dari SMA Negeri 3 ini untuk ke Jawa Tengah gitu loh. Karena banyak kejanggalan dan banyak yang salah. Saya dapat dari ini pun saya baca resum tersebut itu tuh tidak sesuai dengan yang saya banyak yang tidak sesuai gitu loh. Mungkin ada memang yang sesuai tapi banyak yang tidak sesuai. Seperti apa itu, Mas? Seperti mungkin kalau kemarin pemanggilan murid atau mediasi seperti itu sudah memanggil wali murid sebenarnya baru hari ini. Tanggal 10 Oktober ini itu wali murid baru dipanggil. Jadi di tanggal 1-2 Oktober itu tidak pernah dipanggil. Apalagi mulai dari tanggal 24 September saya membuka masalah ini ya tidak pernah wali murid selain saya untuk perwakilan keponakan saya ya tidak ada yang wali murid datang. Nah, itu yang saya sayangkan karena dari awal kok diomong dikatain itu wali murid selalu ada sampai Jawa Tengah sampai sekarang di tingkat gubernur kan suratnya itu ada mencantumkan nama wali murid cuma nama saya saja gitu loh. Klaimnya seperti itu. Saya tidak setuju karena saya hanya untuk keponakan saya. Nah, kalau yang lainnya banyak gitu loh. Nanti langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya saya akan sampai ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Saya akan meluruskan resum tersebut yang dari SMA Negeri 3 ini. Laporan polisi? Laporan polisi pasti ada karena dari orang tua, dari saudara saya ya pastinya yang keponakan saya itu, dia sudah lapor di hari Sabtu kemarin. Cuman Ternyata mungkin masih ada yang kurang persyaratan. Jadi kemarin hari Rabu itu baru kemarin aja melapor ulang lah hitungannya seperti itu dan alhamdulillah sudah diterima. Sudah diterima laporannya? Laporannya sudah diterima itu dari sekitar kalau nggak salah 4 wali murid ya kalau nggak salah. Mas tuntutannya apa? Gimana? Tuntutannya apa? Tuntutannya intinya sampai kalau saya memang dari awal ngomong sama kepala sekolah Pak Yuli, beliau yang tersangka ini Mr. C ini harus sampai sampai hukum. Tuntutnya itu sampai hukum. Proses hukum. Saya bersama teman-teman saya yang lain seperti mungkin alumni-alumni lain yang dititipkan saya, mereka harus sampai hukum. Untuk sekolah sendiri, kepala sekolah bagaimana posisinya? Apakah minta ganti atau apa? terseret atau apa? Maksudnya gimana? Untuk kepala sekolah minta tuntutan nggak kepada kepala sekolah? Oh, kalau saya minta ke kepala sekolah, kalau kepala sekolah sampai saat ini, sampai detik ini masih defend terus mereka, saya akan menuntut kepala sekolah juga pastinya. Karena kenapa? Banyak mungkin siswi yang sekarang ini aja masih diomongin tentang Mr. C ini itu orangnya baik ini itu di sekolahan ini. Padahal perbedaannya guru baik sama guru cabul itu ada beda gitu loh. Guru baik itu pasti semua guru pasti masya Allah orangnya baik semua gitu loh. Tapi kalau guru cabul beda gitu loh. Kalau ini diomongnya cuma verbal, yang non verbal pun ada. Dan tadi udah kita di ruangan itu Pak Yuli pun di depan wali murid mengiyakan gitu loh. Mungkin memang bukan di dalam hal wawancara Pak Cipto Mr. C ini sama korban, tetapi di tempat umum, tempat lain gitu loh. Dan tempat lainnya itu udah diiyakan oleh. Non-verbalnya apa Pak? Non-verbalnya itu sininya dipegang gitu loh. Tangan dipegang. Itu kan non-verbal. Itu kan memang tidak diperbolehkan dan itu murid itu ngomong sebenarnya di tanggal 1 Oktober itu murid ngomong sama kepala sekolah dan Pak Cipto mengiyakan. Itu mengiyakan. Terkait klaim kepala sekolah yang terdampak hanya 3 yang 17 titik itu gimana? Yang terdampak pelajaran ini kan hanya 3. Itu kan hanya screeningnya aja, ya kan. Tapi kalau yang dampaknya itu sebenarnya kan banyak. Cuman yang berani bersuara itu yang dari awal yang ngomongnya 20 orang itu saya benarkan lagi.
dari mulai dipanggil itu hanya 16 orang tanggal 25 September, terus di tanggal 1 Oktober itu hanya 14 atau 15 orang, karena satu orangnya itu tidak berangkat. Itu. Jadi kalau untuk yang screeningan itu urusannya mungkin sekolahan gitu. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Pekalongan, Yulianto Nurul Furkon, mengutarakan fakta lain terkait para siswi yang diduga menjadi korban, di mana hanya 3 yang benar-benar terdampak secara psikologis dan 17 korban lainnya tidak. Yang jelas kami sudah menempuh perintah atasan untuk mengundang orang tua di hari ini juga. Kemudian kami menjelaskan kaitannya dengan klarifikasi masalah penanganan sekolah terhadap korban. Kami sudah melalui press release juga melalui media sosial kami. Dan ini melalui media massa juga bahwa di tanggal 2 Oktober kami juga melakukan screening terhadap siswa. 20 siswa memang yang terdampak yang lapor ke kami, dan melalui Dinas Kesehatan Kota Pekalongan langsung terjun di tanggal 2 Oktober itu Pak, dan hasilnya sudah ada, walaupun ini privasi ya jumlahnya aja, jadi 17 tidak terdampak, 3 terdampak. Dan ini akan lebih lanjut ditangani oleh psikolog Dinas Kesehatan, jadwal dan sebagainya kami menunggu dari Dinas Kesehatan. Untuk yang guru bersangkutan sekarang posisi di mana? Posisi sesuai dengan kedinasan, perintah dari Kepala Dinas untuk dikantorkan di cabang Dinas 13 Kendal. Oh, Kendal. Berarti sudah nggak mengajar di sini ya? Enggak, boten sama. Untuk siswa sendiri kondisi sekarang bagaimana Pak? Ada yang trauma atau apa? Yang 3 itu Pak, yang 17 boten. Yang 3 itu analisis dari psikolog terdampak. Dan ini sedang dilakukan pendampingan terhadap 3 siswa tersebut. 3 siswi maaf. 3 siswi. Ada tuntutan dari wali murid atau pihak mana Pak yang mungkin terkait persoalan ini? Ada Bapak, ada beberapa siswa, ada satu orang tua yang menuntut kaitannya dengan ke ranah hukum, kami persilakan dengan hak beliaunya, supaya nanti masalahnya menjadi lebih jelas. Yang jelas kami selaku kepala sekolah mengambil tindakan sesuai dengan aturan Kedinasan. Pertemuan ini munculkan kesepakatan nggak Pak? Yang jelas kami mengharapkan orang tua sepakat bahwa kondisi belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian adapun masalah ini akan memang kalau ada tuntutan ya yang bersangkutan nanti yang akan menghadapi kaitannya. Pak, selama ini apakah guru tersebut selalu dalam pengawasan atau punya otonomi sendiri? Ngeten Bapak, kalau guru BK itu memang punya hak untuk memanggil siswa. Adapun beliau kontennya seperti apa itu beliau yang mengambil inisiatif sendiri. Bapak pernah menerima laporan siswa atau belum atau baru kali ini? Baru kali ini Pak, baru kali ini. Ya. Nah, upaya jenengan selaku kepala sekolah gimana Pak? Ke depannya biar tidak jadi seperti ini lagi. Tidak ada kasus lagi. Yang jelas ya kami sering melakukan briefing terhadap seluruh guru, hampir tiap minggu Pak. Malah terhadap guru BK juga, maka mereka bisa mengetahui tupoksi. Kemudian kaitannya dengan khusus guru BK untuk lebih berhati-hati kaitannya dengan konten materi yang disampaikan. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan.